Halo semuanya, kembali lagi di Friend Talks, ngobrol asik dalam Satu frame. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita mau ngebahas peran media sosial terhadap preview dan juga promosi film. Nah, saya ditemani oleh teman saya yaitu Wira dan juga dari audiensnya Dini dan Dea Putri. Nah, langsung saja saya masih penasaran apa sih peran media sosial dalam pengaruh promosi film pada 10 tahun terakhir. Untuk media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar karena menjadi tempat utama masyarakat mencari informasi sebelum menonton film. Banyak orang melihat trailer, ulasan, atau rekomendasi di TikTok dan Instagram. Semakin banyak dibicarakan, semakin besar rasa penasaran masyarakat untuk menonton. Kalau menurut aku pribadi, pengaruhnya itu sangat kuat, terutama dalam membangun awareness atau kesadaran masyarakat terhadap sebuah film. Kayak film yang awalnya belum banyak dikenal bisa jadi populer atau kontennya menarik dan banyak dibagikan oleh pengguna media sosial. Oke, jadi mungkin bisa aja ya banyak film yang bisa mungkin tidak terlalu terkenal, tapi ada bantuan dari media sosial jadi terkenal. Iya, Contohnya kayak itu KKN dan juga KKN. film lainnya ya. Oke, terus Tapi kalau menurut gua sih media sosial tuh emang ngebantu banget nih buat kesuksesan film atau jumlah view dari film tersebut. Tapi bukan itu doang yang harus diperhatiin, Ya, bukan siap. jadi satu-satunya faktor utama yang Ya. menentukan kesuksesan film. Ya. Promosi yang bagus tuh bisa mendatangkan penonton, tapi film tuh tetap harus memiliki cerita dan kualitas yang bagus lah agar mendapatkan respon yang positif juga. Kalau misalkan viral doang kan gampang, tapi respon penonton kita tuh gimana belum tentu juga. Ya, betul. tapi biasanya kalau respon yang positif udah pasti filmnya bagus nggak sih? Iya, tapi kan ini kan kita ngebicarain tentang iklannya di media sosial dulu nih. Oke lah, misalkan iklan filmnya tuh viral gitu kan. Nah, tapi kan belum tentu belum filmnya bagus. Ya, Iya. belum tentu filmnya bagus. Oke. Kadang trailernya bagus, belum tentu juga kayak filmnya itu seru gitu kan. Alur ceritanya kayak gimana gitu. Oke, terus dari perkembangan film kita lihat mungkin dulu banyak orang lihat trailer dari TV, mungkin kalau ngandelin suara dari radio ataupun kalau lihat dari gambar poster. Nah, berarti media sosial ini sangat berpengaruh besar kan? Bahkan kita lihat banyak di channel YouTube orang-orang bikin film parodi tapi mereka bisa sukses karena ya emang ada bantuan media sosial yang bisa mengakses ribuan bahkan jutaan orang gitu. Sampai ke Asia juga kan. Ya, benar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran media sosial dalam mempengaruhi viralnya dan bisa menarik para penonton? Viral membuat film lebih sering muncul di media sosial sehingga masyarakat merasa penasaran. Ketika banyak orang yang membicarakan suatu film tersebut, muncul keinginan untuk ikut menonton agar tidak ketinggalan pembahasan biasanya. Mungkin juga dari konten pendek seperti potongan adegan atau dialog film yang menarik bisa menjadi daya tarik tersendiri. Banyak orang akhirnya tertarik menonton mungkin karena melihat bagian yang viral di TikTok atau Instagram. Oke. Tapi selain di bagian-bagian TikTok atau Instagram tuh di zaman sekarang banyak film yang promosi ke channel-channel YouTube di Ya, orang lain. ya. Jadi misalkan pemeran utamanya lah atau aktor-aktor lainnya lah. Diundang jadi. Ya. Nah, selain dari itu juga kalau di Indonesia tuh kebanyakan nih mereka menonton film karena aktornya, bukan karena filmnya. Oh. Nah, jadi mungkin karena fenomena itu juga bisa dimanfaatkan di media sosial gitu. Mungkin dengan cara nyuruh aktornya juga promosi di channel sendiri atau di mana, kan banyak juga kan. Nah, kalau menurut kalian salah nggak kalau misalkan penonton cuma nonton film alasannya karena mau lihat aktornya gitu, tapi nggak lihat isi filmnya, gimana? Nggak salah juga ya, karena mungkin emang dia itu jadi aktor favorit dia gitu. Oke. Karena emang suka mungkin aktornya gitu. Oke, terus banyak respon yang negatif atau positif kan pastinya di media sosial. Nah, seberapa pengaruh sih respon tersebut terhadap film? Apakah nanti filmnya nggak bakal sukses atau bahkan menjadi bangkrut gitu? Kasar banget ya.
Bisa jadi karena sebelum menonton banyak orang melihat pendapat orang lain terlebih dahulu. Kayak reviewnya itu positif tidak atau dapat membuat seseorang lebih yakin untuk membeli tiket. Oke. Karena komentar netizen juga dapat membentuk citra sebuah film gitu. Jika banyak orang memberikan respon yang positif, film tersebut juga bisa mendapatkan reputasi yang baik dan semakin banyak mungkin yang ditonton. Tapi selain dari ulasan netizen mungkin, menurut saya tuh yang paling Berpengaruh. mungkin bisa dilihat sebagai bagusnya film atau itu tuh selain dari ulasan, yaitu dari produsennya sendiri. Siapa sutradaranya, siapa aktor-aktornya juga termasuk. Ya, Kalau responnya itu paling patokannya dari selera ya. ya, selera, Ya. selera juga kan menentukan juga kan, tiap orang memiliki selera film yang beda-beda. Jadi paling walaupun ulasannya buruk atau bahkan baik, tapi kita lihat lagi sutradaranya siapa, aktornya siapa. Ya bisa jadi itu film yang bagus. Ya Oke. mungkin ada beberapa film juga kan yang sulit dimengerti remaja atau anak kecil, yang mungkin materinya tuh kompleks dan malah dinilai jelek, padahal isinya tuh bagus banget gitu. Oke, terus kalian setuju gak kalau misalkan di mana promosi film itu viral nih, tapi si isinya tuh udah pasti bagus, itu gimana? Setuju aja ya, karena kalau misalkan isinya bagus, terus Udah pasti kayak viral. udah pasti viral, terus kayak kita tahu kesan dan pesan dari sebuah film itu kayak gitu baik. Terus banyak kan sekarang konten-konten kreator ataupun influencer di Instagram, TikTok, YouTube, yang paling besar mungkin TikTok. Nah, mereka banyak mendeskripsikan film ataupun tidak secara langsung mereka mempromosikan film ya. Nah, pengaruh apa sih mereka, ataupun apakah mereka bisa disebut buzzer juga? Bagaimana? Kalau menurut saya itu nggak ada salahnya juga gitu kan, menggembor-gemborkan suatu film atau memviral-viralkan, dibahas terus. Karena itu juga kan salah satu dari trik marketing Supaya dari film film itu sendiri, ya. Film itu nanti jadi naik daun gitu. Tapi kalau misalkan nanti filmnya nggak seru gimana? Tapi si influencernya udah mendeskripsikan bahwa film ini bakal seru. Ya itu jadi kembali lagi ke selera penonton masing-masing. Tapi kalau misalkan emang dari semua orang menilai film itu jelek, gimana lagi gitu? Pasti pelan-pelan juga malah jadi membentuk citra yang buruk kan bagi filmnya. Jadi orang-orang juga nggak akan nonton lagi. Oke. Mengapa sekarang banyak produser film yang lebih mengandalkan media sosial dibandingkan media konvensional? Mungkin karena media sosial itu memiliki jangkauan yang sangat luas dan memungkinkan informasi penyebarannya yang cepat gitu ya, dibandingkan dengan konvensional. Dalam hitungan jam aja kayak penonton itu bisa jadi ribuan gitu. Apalagi kalau misalkan kayak si sebuah trailer atau potongan film biasa dilihat oleh jutaan orang juga. Jadi lebih modern lah, Iya. konvensional kan udah lama. Ya. Mungkin juga dari media sosial yang lebih interaktif karena penontonnya tidak hanya melihat dari iklan, tetapi juga memberikan komentar, membagikan konten, dan ikut membuat tren tentang film tersebut. Oke. Nah tapi selain dari itu juga menurut saya tuh karena perbedaan zaman mungkin ya. Kalau dulu tuh mungkin promosi film tuh cuma ada di bioskop-bioskopnya, poster-posternya, atau di Radio. di radio, atau enggak di yang di jalan-jalan itu apa? Pelang? Poster. Baligo ya apa sih? Baliho, ya di baliho gitu. Baligo. Nah, tapi itu tuh memakan biaya yang sangat besar dan belum tentu juga penontonnya malah tertarik ke sana gitu. Oh. Nah, di zaman sekarang kan serba digital gitu kan. Nah, selain dari cost-nya yang lebih efisien, Jadi lebih mudah lah. lebih mudah juga dan lebih ditonton lebih banyak orang juga karena penduduk di Indonesia kan kebanyakan juga Gen Z ya, atau anak-anak muda yang sudah familiar dengan media sosial. Nah, itu juga yang menjadi alasan mungkin di zaman sekarang termasuk promosi film itu dilakukan juga di media sosial gitu. Oke, jadi peran media sosial mungkin adalah 90% ya dampak yang paling besar, tapi dalam perihal positif. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan produser film ataupun peran-peran di film tersebut terhadap penonton dalam media sosial? Jadi gini, maksudnya misalkan kayak produser film membuat konten, jadi para responden bisa komen gitu di konten tersebut. Nah itu bagaimana? Apa menurut kalian efisien atau mending ketemu langsung atau gimana?
Tergantung ya. Kalau misalkan si orangnya pengen ketemu langsung, bisa aja kayak mengutarakan kayak pendapat dia gitu. Kritik lah. Kritikan kepada pemain gitu, kayak wah bagus mainnya gitu kan. Tapi mungkin jadi lebih sulit lah ya. Kalau Iya. media sosial kita bisa lewat HP gitu. Walaupun gak pasti direspon. Mungkin dulu juga penonton kayak nerima informasi itu dari iklan, tetapi sekarang kan bisa dilihat dari proses pembuatan film, kayak konten being the scan, wawancara, terus interaksi langsung juga. Nah selain dari itu juga mungkin bagus buat dari sisi produsennya juga, karena bisa naikkan nama juga kan. Nah jadi buat karir si produsennya itu sendiri juga akan naik dengan adanya media sosial. Karena kan orang-orang tahu jadi ini siapa sih yang membuat filmnya atau behind scene-nya kayak gimana. Terus apakah kalian setuju kalau misalkan media sosial menjadi patokan utama dalam promosi film gitu? Gini, maksudnya misalkan kita nggak punya pilihan lain nih, cuma media sosial doang, apakah setuju? Padahal kan sekarang masih banyak cara juga, bisa lewat radio juga sekarang, poster juga. Tapi kalau misalkan matokin cuma lewat media sosial, menurut kalian gimana? Kemungkinan emang sekarang itu lebih ke media sosial kan kebanyakannya. Jadi agar si orang-orang itu lebih dapat dijangkau dengan genggaman aja gitu, tanpa kayak kalau misalkan radio kan harus nyalain dulu lah atau apa gitu kan. Kalau handphone kan kayak sehari-hari kita main handphone gitu kan. Ada juga kalau misalkan kita mau makan, nonton atau apa gitu kan. Mungkin media sosial juga nggak ngandelin suara doang kan. Kalau radio suara doang kan, poster, gambar. Kalau media sosial video, gambar, suara, banyak itu kegunaannya. Mungkin media sosial juga tetap lebih disebut sebagai alat promosi gitu, karena yang menentukan keberhasilan jangka panjang tetap kualitas film seperti cerita, acting, atau pengalaman penontonnya. Kalau menurut saya mungkin media sosial tetap jadi utama ya. Tapi kan seperti yang kita tahu juga, algoritma di TikTok, Instagram itu tiap orang beda-beda nih. Nah dengan adanya masih ada media promosi yang konvensional seperti poster-poster bioskop atau baliho-baliho di jalanan, itu tuh bisa ngebuat orang-orang yang misalkan algoritmanya tuh Korea semua atau Jepang semua, yang kurang ada kurang masuk FYP-nya ke film Indonesia. Nah dengan adanya misalkan spanduk, baliho atau poster dan lain-lain, itu tuh bisa ngebuat orang juga penasaran lah, ini ada film Indonesia baru nih yang asalnya di HP-nya dia tuh nggak ada, karena kan algoritma media sosial orang beda-beda gitu. Jadi jangan terlalu patokin ke media sosial lah, tapi tetap harus nempelin di jalan-jalan gitu biar orang pada tahu. Maksimalnya seperti itu mungkin, tapi ya tetap yang paling utama di media sosial lah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita lihat banyak film yang fanbase-nya besar, fansnya banyak, produsernya bagus, sutradaranya bagus, aktornya bagus, tapi mereka masih membutuhkan media sosial untuk mempromosikan film? Alasannya kenapa? Ya karena mungkin generasi manusia tuh ya tetap berlanjut gitu kan, pasti ada bibit-bibit generasi baru yang mungkin belum tahu film itu atau baru melihat film itu bahkan. Kan fanbase-nya besar. Kan anak kecil mana tahu, ngerti nggak? Jadi misalkan nih, mungkin zaman saya kecil tuh masih sering muncul gitu di TV, Iron Man 1, Iron Man 2. Nah tapi anak-anak SD yang sekarang itu kan juga belum tentu nonton itu. Nah kenapa tiap ada film baru mungkin yang sama dari Marvel misalnya harus tetap promosi gencar-gencaran, ya karena agar generasi ini itu juga tertarik. Nah setelah generasi ini tertarik untuk menonton misalkan salah satu dari film Marvelnya, mungkin dia juga akan lihat film-film lain karena wah ini satu film seru nih. Nah mereka akan lihat film Marvel lainnya. Itu kenapa walaupun misalkan seperti yang kita tahu kan Marvel udah fanbase-nya gede banget ya. Fansnya di mana-mana, terus ngikutin terus dari segi ceritanya. Dan biar ada fans-fans baru yang ngikutin film tersebut gitu. Jadi ke generasi gitu ya, kayak turun-temurun kayak gitu kan. Kayak si anak itu kayak belum tahu film itu kayak gimana, jadi kayak
kita nurunin si film ini ke anak gitu Iya, ya. karena kan film-film yang zaman dulu juga banyak yang bagus kan. Iya. Kayak film-film superhero tuh banyak yang muncul di tahun 2000-an. Iya. Dan mungkin anak-anak yang lahir dari tahun 2010 ke atas nggak tahu makanya. Iya. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Saya Behaki. Saya Wira. Saya Dini, saya Dea. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Gak salah. Ya. Nggak ke-record, cu.